Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Pasya dari Prodi Manajemen. Kali ini saya akan membawakan materi ujian tengah semester dengan program studi pasar uang dan modal. Baik, di sini dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Sugeng Prayatno SEMM. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen modal. Baik, di sini kita akan membahas pengertiannya terlebih dahulu ya. Jadi apa sih manajemen modal itu? Manajemen modal kerja adalah strategi bisnis yang dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara efisien dengan memantau dan menggunakan aset dan liabilitas lancar untuk penggunaan yang paling efektif. Manajemen modal kerja terdiri dari dua unsur, yakni ada aktiva dan kewajiban lancar. Nah, manajemen modal kerja memiliki peran yang sangat penting dalam suatu bisnis. Jadi setiap keputusan dari manajemen bisa berdampak secara langsung pada peningkatan laba, resiko, penjualan, dan juga harga saham perusahaan. Nah, hal tersebut berhubungan langsung dengan penjualan yang meningkat serta dana yang diperlukan untuk biaya aktiva lancar. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi konsep manajemen modal kerja. Jadi ada beberapa konsep yang kita pakai untuk di dalam manajemen modal kerja itu sendiri. Yang pertama, ada konsep kuantitatif. Dalam konsep kuantitatif modal kerja adalah sejumlah dana yang tertanam dalam aktiva lancar yang berupa kas, piutang, dan persediaan. Dana yang tertanam dari aktiva lancar akan mengalami perputaran dalam waktu yang pendek. Dengan demikian, modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Modal kerja dalam pengertian ini adalah modal kerja bruto atau gross working capital. Dan yang kedua, ada konsep kualitatif. Konsep ini berdasarkan sebagian dari aktiva yang dapat digunakan untuk membiayai operasional perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya, yaitu yang merupakan kelebihan aktiva lancar di atas utang lancarnya. Dan yang ketiga, ada konsep fungsional. Konsep ini berdasarkan fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapat atau income. Setiap dana yang digunakan dalam perusahaan itu yang dimaksud untuk menghasilkan pendapatannya. Nah, kemudian di sini juga ada sasaran manajemen modal kerja. Ada apa aja sih yang kita harus tahu tuh untuk manajemen modal kerja ini tuh sasarannya untuk apa aja? Yang pertama itu memaksimalkan nilai perusahaan dengan mengelola aktiva lancar sehingga tingkat pengembalian investasi marginal adalah sama atau lebih besar dari biaya modal yang digunakan untuk membiayai aktiva-aktiva tersebut. Yang kedua, meminimalkan dalam jangka panjang biaya modal yang digunakan untuk membiayai aktiva lancar. Yang ketiga, mengawasi arus dana dalam aktiva lancar dan ketersediaan dana dari sumber utang sehingga perusahaan selalu dapat memenuhi kewajiban keuangannya ketika jatuh tempo. Nah, jadi untuk sasaran manajemen modal ini juga kita salah satunya harus mengawasi arus dana nih yang masuk ke kita untuk pencadangan memenuhi kebutuhan keuangan yang kita gunakan secara rutin gitu, yang ketika sudah jatuh tempo itu bisa kita gunakan untuk kebutuhan yang lainnya. Nah, lanjut di sini ada jenis-jenis modal kerja, yaitu yang pertama modal kerja permanen atau permanent working capital. Jadi pengertian ini adalah jumlah modal kerja minimum yang harus selalu ada dalam perusahaan untuk memastikan kelangsungan operasional sehari-hari tanpa gangguan. Kemudian yang kedua itu ada jenis modal kerja variabel atau variable working capital.
Di sini modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan aktivitas operasional perusahaan seperti musiman atau siklus bisnis. Oke, di sini kita membahas salah satunya itu yang pertama, modal kerja permanen atau permanent working capital. Jadi dalam modal kerja permanen ini kita bisa bagi ada dua bagian lagi. Yang pertama itu modal kerja primer atau primary working capital. Artinya jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk dapat menjamin agar perusahaan tetap dapat beroperasi terus. Yang kedua, modal kerja normal atau normal working capital adalah dana yang modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah, atau mengikuti perubahan aktivitas kondisi perusahaan. Perubahan ini dapat disebabkan oleh fluktuasi musiman, siklus ekonomi, atau keadaan darurat. Nah, kemudian ada yang kedua itu modal kerja variabel atau variable working capital. Dibagi menjadi tiga, yaitu modal kerja musiman. Modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan fluktuasi musim. Kemudian ada modal kerja siklis, itu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan fluktuasi konjungtur. Kemudian ada juga modal kerja darurat. Modal kerja yang besarnya itu berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Ya misalnya tuh kayak bencana alam, terus pesangon para buruh atau lain sebagainya. Selanjutnya ada komponen manajemen modal kerja. Komponen modal kerja itu salah satunya yang termasuk komponen aset lancar. Komponen aset lancar itu terdiri yang pertama itu ada kas. Kas adalah sebagai nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos yang lain yang dalam jangka waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial, yaitu mempunyai sifat yang paling tinggi likuiditasnya. Yang kedua, ada persediaan atau inventory, merupakan bagian utama dari modal kerja yang pada setiap saat mengalami perubahan. Masalah investasi dalam inventory merupakan masalah pembelanjaan aktif seperti halnya investasi dalam aktiva-aktiva lainnya. Kemudian yang ketiga ada piutang. Piutang adalah kekayaan atau aktiva perusahaan yang timbul sebagai akibat adanya politik penjualan kredit. Politik penjualan kredit ini bisa dilakukan dalam dunia bisnis untuk merangsang minat para pelanggan. Politik ini akan menimbulkan resiko bagi perusahaan karena tidak dapat ditagih sebagian atau mungkin seluruh piutang tersebut. Lanjut, ada komponen liabilitas lancar. Yang pertama itu ada utang usaha. Jumlah uang yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemasok untuk barang atau jasa yang diterima. Kemudian ada utang gaji, itu gaji karyawan yang belum dibayarkan. Ada juga utang pajak, pajak yang jatuh tempo dan harus dibayarkan. Dan ada utang dividen, dividen yang telah diumumkan tetapi belum dibayarkan. Struktur jangka waktu pendanaan. Dalam struktur ini kita ada 3 kebijakan berdasarkan tingkat resiko. Yang pertama ada kebijakan konservatif, yaitu
menahan tingkat aktiva lancar yang tinggi, berisiko rendah namun profitabilitasnya yang rendah. Kebijakan yang kedua ada kebijakan moderat, menahan tingkat aktiva lancar yang sedang dengan tingkat resiko dan profitabilitas yang sedang pula. Kemudian yang ketiga ada kebijakan agresif, menahan tingkat aktiva lancar yang rendah berisiko tinggi namun profitabilitasnya tinggi. Jadi dalam struktur jangka waktu pendanaan ini ada beberapa kebijakan dari berdasarkan tingkatnya masing-masing. Yang di sini ada 3 kebijakan yang berdasarkan tingkat resikonya itu. Kemudian di sini ada kebijakan berdasarkan tingkat investasi aktiva lancar. Jadi ada 3 kebijakan yang berdasarkan tingkat aktiva lancar ini. Yang pertama ada kebijakan longgar atau relax. Adalah kebijakan yang mirip dengan konservatif, di mana perusahaan memiliki aktiva lancar yang tinggi dan sedikit resiko. Kemudian yang kedua ada kebijakan ketat atau restraint, adalah kebijakan yang mirip dengan agresif di mana perusahaan memiliki aktiva lancar yang rendah dan lebih berisiko. Kemudian yang ketiga, kebijakan moderat. Kebijakan ini berada di antara kebijakan longgar dan ketat dengan tingkat resiko dan investasi aktiva lancar yang sedang. Lanjut kita memasuki menaksir jumlah modal kerja. Jadi ada beberapa metode untuk menentukan jumlah modal kerja itu. Yang pertama, ada metode keberhasilan dana pada modal kerja. Nah, metode ini mengakui 2 hal yang penting, yaitu yang pertama, untuk mendanai kebutuhan terhadap modal kerja mungkin saja telah disediakan atau sebagian oleh pihak lain dalam bentuk pendanaan spontan. Kemudian yang kedua, dana yang diperlukan untuk membiayai piutang seharusnya tidak memasukkan unsur laba. Jadi untuk menaksir jumlah modal kerja ini yang termasuk melalui metode keberhasilan dana, itu bisa juga dana yang diperlukan itu tidak seharusnya termasuk bagian dari laba, karena kita bisa membedakan antara nanti unsur laba dan bagaimana hasil dari metode dari keberhasilan dana yang dipakai pada untuk menentukan menaksir jumlah modal kerja ini. Nah, selanjutnya yang kedua itu metode arus kas. Metode ini pada dasarnya sama dengan penyusunan anggaran kas. Perbedaannya adalah arus kas yang dipertimbangkan hanya arus kas yang menyangkut pengeluaran atau penerimaan dari operasi sehari-hari. Jadi metode ini biasanya itu yang membedakan antara arus kas dengan yang lainnya itu untuk yang namanya pengeluaran atau penerimaan operasi sehari-hari itu bisa kita bedakan dari metode arus kas ini. Jadi fungsinya metode ini juga untuk mengetahui dasarnya sama dengan penyusunan anggaran kas yang sudah ditentukan. Nah, kemudian ada metode perputaran modal kerja. Metode perputaran modal kerja ini misalnya pada perusahaan Geger Gumilang pada tahun 2011 memiliki nilai penjualan sebesar 2.000 juta. Jumlah aktiva lancar pada akhir tahun 2011 adalah sebagai berikut. Jadi sini ada tabel mengenai kas, piutang, persediaan dan jumlah aktiva lancarnya. Jadi kasnya ini di sini sejumlah 50 juta, piutangnya 100 juta, persediaannya ada 150 juta dan jumlah aktiva lancarnya itu 500 juta.
Kemudian pada umumnya bank-bank umum akan menilai atau menghitung kebutuhan modal kerja atas sebuah pengajuan pinjaman yang diajukan oleh sebuah perusahaan dan memberikan pinjaman kredit maksimal 70% dari kebutuhannya. Atas aktiva lancar perusahaan tersebut, untuk menaksir modal kerja dalam arti aktiva lancar, kita dapat menggunakan metode perputaran modal kerja. Perputaran komponen-komponen aktiva lancar tersebut dihitung dengan cara berikut. Nah, untuk mengetahui kasnya itu kita bisa hitung dari penjualan dibagi rata-rata kas. Itu penjualannya itu sebesar 2000 dan dibagi rata-rata kasnya itu 50. Jadi hasilnya ada 40 kali. Kemudian piutangnya itu kita ambil dari penjualan dibagi rata-rata piutang. Penjualannya itu 2000 dan rata-rata piutangnya itu di 300. Jadi 2000 dibagi 300 sama dengan 6,67 atau bisa kita bulatkan menjadi 7. Kemudian persediaannya itu kita ambil dari penjualan yang dibagi dengan rata-rata persediaan. Penjualannya itu ada dari 2000 dibagi rata-rata persediaannya ada 150. Jadi 2000 dibagi 150 sekitar 13,13. Jadi itu contoh untuk metode perputaran modal kerja. Ya, untuk penjelasan materi tentang manajemen modal kerja, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dari materi ini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya terima kasih, dan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.